Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya mengajak kepada segenap pemirsa untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat menjalankan ibadah puasa di tahun ini dengan tertib, damai, dan lancar. Berkat nikmat Allah pula, semua hal yang kita jalankan di dunia ini, di kehidupan ini menjadi lancar. Nah, oleh karena itu, mari kita senantiasa bersyukur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, dengan segenap pikiran, dengan segenap perasaan serta segenap tindakan senantiasa memanjatkan syukur, karena Allah sendiri sudah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa bersyukur maka niscaya akan ditambah segala nikmat-nikmat yang telah diberikan. Yang kedua adalah mari kita haturkan kepangkuan beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat, salam kepada beliau, kepada segenap sahabat, tabi'in, keluarga beliau. Berulang kali muncul pertanyaan, mengapa kita harus bersolawat? Oleh beberapa orang yang mungkin mengedepankan rasio semata. Yang menjadi titik tekan seharusnya adalah, kalau kita menginginkan pertolongan Allah baik di dunia maupun di akhirat, sesungguhnya sholawat adalah cara yang paling efektif, cara yang paling efisien. Oleh karena itu, ketika kita bersolawat, sesungguhnya yang butuh bukanlah baginda Nabi Agung Muhammad SAW, melainkan kita, umatnya, yang kelak berharap syafaat beliau di hari pembalasan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan sedikit mengeksplorasi tema tentang sedekah. Sedekah, satu kata yang sesungguhnya sangat sering kita dengar, sangat sering kita ucapkan, tetapi pelaksanaannya sungguh jauh dari kata mudah. Mungkin 1-2 kali kita mudah melaksanakan sedekah, tetapi ketika kita mengerti makna sedekah, filosofi sedekah, substansi sedekah, dan menjaga rutinitas, kontinuitas sedekah, itu sesungguhnya sesuatu yang sangat sulit. Oleh karena itu, ke depan kita akan mencoba mencari tahu apa sedekah itu dan bagaimana dampak yang bisa kita rasakan, bisa kita ambil, hikmah yang bisa kita rasakan ketika kita melaksanakan sedekah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Islam telah menciptakan manusia berpasang-pasang, baik dalam tataran yang konkret maupun tataran yang abstrak. Pada tataran konkret, kita melihat ada panjang, pendek, siang, malam, lelaki, perempuan, dan lain sebagainya. Pada tataran yang abstrak misalnya, kita bisa lihat ada sedih, ada senang, ada susah, ada senang, ada bahagia, dan ada menderita. Termasuk di dalamnya adalah ada tentram dan ada tidak tentram, serta lahir dan batin. Pemirsa, ini mungkin sesuatu yang tidak bagus, tetapi beberapa kali kita melihat bahwa di masyarakat ada beberapa orang yang
Sesungguhnya ketika kita melihat secara fisik, mereka sudah berkecukupan secara ekonomi. Sudah tidak ada sepertinya alasan yang membuat mereka bersedih. Tetapi kadang-kadang ketika mereka bercerita, ketika mengeluarkan keluh kesah, mereka menyampaikan fakta bahwa mereka tidak bahagia pada satu sisi yang lain. Mereka tidak tenang, tidak tentram. Kekayaan yang dimiliki kadang-kadang membuat mereka malah menjadi tidak menenteramkan bagi mereka. Apa-apa yang dimiliki ternyata tidak cukup membahagiakan. Di titik inilah sesungguhnya apa yang disebut dengan secara garis besar penyakit hati itu muncul. Kalau kita berbicara tentang penyakit lahir, maka resepnya, obatnya jelas. Ada dokter, ada tabib, ada alternatif, ada herbal, dan lain sebagainya. Tapi ketika berbicara tentang penyakit batin, tidak tentram, gelisah, serta penyakit-penyakit yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang fisik, sesungguhnya tidak lain tidak bukan, obatnya adalah agama salah satunya. Mengapa agama? Kita bisa lihat bahwa banyak orang-orang yang misalnya ketika dihitung dari kekayaan dia sudah cukup, tetapi hidupnya mohon maaf menemui beberapa masalah terus. Nah, kalau dalam kerangka Islam, salah satu yang dianjurkan adalah dengan memberikan sedekah, sedekah. Karena dalam Islam, sedekah juga dikenal dengan penolak bala. Sedekah dapat menolak bala. Selain itu, diterangkan juga bahwa sedekah dapat menghindarkan kita, dapat mengobati kita dari beberapa penyakit. Mungkin penyakit batin, tetapi juga sangat mungkin penyakit-penyakit yang lahir. Itu tentu sesuatu yang luar biasa. Kalau dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa perumpamaan orang yang bersedekah seperti orang yang berbuat kebaikan yang luar biasa. Orang yang bersedekah, dia akan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentu sungguh menjadikan motivasi bagi kita agar selalu bersedekah, dan selalu bersedekah. Sesungguhnya yang perlu kita ketahui adalah sedekah itu berlaku untuk siapapun dan dalam keadaan apapun. Misalnya ada pertanyaan, Pak, bagaimana saya mau bersedekah sedangkan saya itu tidak punya apapun yang hendak saya sedekahkan? Ini menarik tentu saja. Karena sesungguhnya dalam Islam sudah diatur, sudah dijelaskan bahwa sedekah itu ternyata tidak hanya materi. Bagi orang-orang yang mampu bersedekah dengan materi, bersedekahlah dengan materi. Tetapi mungkin di antara kita ada orang-orang yang belum mampu bersedekah dengan materi, bersedekahlah dengan apa yang kita punya. Mungkin dengan pikiran, mungkin dengan tenaga, mungkin dengan ide, mungkin dengan apapun, mungkin dengan ilmu pengetahuan, atau bahkan mungkin dengan senyuman. Itu tentu konsep yang luar biasa, karena ketika berbicara tentang sedekah oleh siapapun, sesungguhnya Islam menekankan pentingnya bersedekah. Sedekah dalam Islam juga tidak dikhususkan untuk orang-orang yang sedang lapang. Bagi orang-orang yang sempit malah justru sedekah dapat membantu mengeluarkan mereka dari permasalahan-permasalahan mereka yang pelik. Boleh jadi ketika kita mengalami masalah yang bertubi-tubi, buntu mau kemanapun, mau A bingung, mau B bingung, mau maju bingung, mau mundur bingung, apapun bingung, diam juga serba salah. Boleh jadi sedekah merupakan kata kunci yang akan membuat permasalahan kita menjadi lancar. Mengapa demikian? Kalau dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya manusia tidak akan memperoleh satu kebajikan, satu kebaikan yang sempurna sampai dia memberikan sebagian dari apa yang dia cintai. Ini sesungguhnya konsep yang luar biasa sekali. Yang pertama, sedekah dikaitkan dengan kebaikan yang akan kita terima. Mungkin di antara pemirsa berpikir, loh bagaimana mungkin saya mengeluarkan sesuatu, tetapi saya mendapatkan sesuatu. Justru ini teori-teori yang sangat luar biasa. Kita lihat bahwa beberapa pendekatan-pendekatan, misalnya ekonomi taruh saja, itu mengajarkan bahwa untuk mengenalkan produk, maka kita harus berbuat baik pada customer atau calon customer, calon pembeli. Kita mungkin harus melayani mereka, menservis mereka dengan ramah, dengan senyum, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin perbuatan yang kita tawarkan pada customer, pada pelanggan itu sudah mengeluarkan uang, padahal kita belum mendapatkan pemasukan. Tetapi efeknya apa? Efeknya ketika produk kita dikenal, produk kita diketahui, dan kemudian mereka mengambil produk kita, keuntungan yang kita dapatkan. Ini gambaran yang sederhana saja. Maka sesungguhnya ketika Al-Quran menggambarkan kepada kita bahwa kalau manusia ingin mendapatkan kebaikan yang luar biasa, yang baik, yang sempurna, maka boleh jadi kita harus memberikan apa yang kita cintai. Titik tekan yang kedua justru lebih menarik. Karena ternyata kebaikan itu diiringi oleh memberi sebagian dari apa yang kita cintai. Ini sesungguhnya mengisyaratkan bahwa kalau kita bersedekah, tidak ada larangan memang. Kalau saya sudah tidak senang dengan baju ini, kalau saya sudah tidak suka dengan peci ini, mungkin sudah kumuh, mungkin sudah kucel, mungkin sudah sobek, saya tidak pakai lagi, terus kemudian saya berikan pada orang lain. Tidak ada larangan, tidak larangan. Dan itu boleh. Tetapi kebaikan itu ternyata diperoleh dengan memberikan dari apa yang kita cintai. Jadi kalau saya memberikan, ini baju saya sudah sobek, sudah tidak kepakai, saya berikan pada orang lain, itu wajar. Itu bukan sesuatu yang luar biasa. Bagus, tetapi mungkin belum sangat bagus. Yang sangat bagus adalah, saya kok senang dengan baju ini. Saya kok senang dengan peci ini, saya senang dengan pakaian saya. Terus tiba-tiba ada orang yang datang, misalnya, Pak, kok saya senang dengan baju Anda. Di titik saya mau memberikan baju yang saya senangi ini, itu sesungguhnya kebaikan yang luar biasa. Saya suka dengan makanan-makanan seafood misalnya. Ada orang yang datang, misalnya, Pak, saya kok lapar, saya ingin makan. Kemudian saya tawari, saya ambil seafood saya sebagian misalnya, saya berikan pada orang, atau dia saya ajak makan. Itu kebaikan yang sangat luar biasa. Kenapa? Memberi sebagian dari apa yang saya cintai, apa yang kita cintai. Kalau misalnya saya tidak suka pete, misalnya tiba-tiba ada orang datang, Pak, saya belum makan, ini pete mau enggak? Oh ya, terima kasih Pak. Terus saya bilang, wah, sudahlah, saya beri. Kenapa? Kamu beri. Ya, saya tidak suka pete, mau gimana lagi daripada saya buang. Itu tidak salah, tetapi mungkin belum dapat dikategorikan baik yang luar biasa. Nah, Islam menerapkan standar yang luar biasa tinggi, luar biasa mulia dengan memberikan sebagian dari apa yang kita cintai. Beberapa mungkin masih bertanya-tanya, kenapa sebagian kita, kenapa tidak semua? Iya, memberi orang lain, bersedekah kepada orang lain itu bagus, itu baik. Tetapi jangan lupa, jangan sampai kita memberi orang lain, bersedekah pada orang lain, sementara anak cucu kita, anak keturunan kita hidup dalam keadaan kekurangan. Itu tentu sesuatu yang harus diperhatikan pula. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kalau kita berbicara pada tataran realita, tataran praktik di lapangan, ada banyak pertanyaan. Pak, bagaimana dengan saya yang sudah mentok tidak bisa bersedekah? Sudah mentok tidak bisa bersedekah. Atau misalnya saya ingin bersedekah, tetapi saya kok merasa ini bukan orang yang pantas saya sedekahi. Kenapa? Ya dia masih muda, kenapa minta-minta? Dia masih seger, kenapa minta-minta? Dan menurut batin saya, ini tidak pantas disedekahi.
Mungkin kita perlu merujuk apa yang sudah digariskan dalam Al-Quran, bahwa perkataan yang baik, perkataan yang bijak itu lebih baik, lebih utama daripada kita memberi tetapi dengan menyakiti. Sekali lagi Islam menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang luar biasa akhlaknya. Mengajarkan betul bagaimana pemeluknya ini akan menjadi orang yang punya kontribusi positif terhadap orang lain, lebih-lebih terhadap bangsa dan negara. Di titik kita tidak mau memberikan harta kita pada orang lain, tidak ada masalah. Kalau memang di saat itu kita tidak mau, kita tidak mampu, kita tidak bisa, tidak sempat dan lain sebagainya. Tetapi beri perkataan yang baik. Mohon maaf Ibu, ngapunten saya belum sakit, saya belum bisa. Kebetulan baru ada repot juga. Perkataan-perkataan yang baik. Saya doakan semoga masalah yang panjenengan hadapi segera terselesaikan. Itu sesungguhnya sesuatu yang luar biasa. Dan itu lebih diutamakan daripada kita memberi tetapi menyakitkan. Nih, kamu malas tidak mau kerja kok. Itu mungkin menyakitkan bagi orang lain. Tetapi kemudian memang mohon maaf tidak untuk dikebiah uyah. Misalnya ada beberapa orang tertentu yang memang dia fungsinya sebagai edukasi di masyarakat, memberikan pengarahan bagi masyarakat. Guru misalnya, dosen misalnya, ustadz misalnya, mungkin beberapa perkataan yang sifatnya memotivasi perlu. Yang paling penting adalah di dalam dirinya tidak punya niat untuk menghina orang lain, tidak punya perasaan sedikit pun benci terhadap orang lain. Dalam hal ini, benci ketika ada orang lain meminta-minta. Sudah, kalau kita mau dan mampu memberi, beri dengan baik. Kalau kita belum bisa memberi, sampaikan dengan perkataan yang baik pula. Sementara itu minimal jangan kita menyakiti hati mereka. Karena bisa jadi hati orang yang terdolimi, doa orang yang terdolimi ini makbul dan kemudian mereka na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, mendoakan kita yang jelek-jelek, dilalah, mohon maaf misalnya, dikabulkan. Wah, itu tentu jadi problem yang luar biasa bagi kita. Maka dari itu perkataan yang baik menjadi opsi yang bisa kita lakukan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan bagaimana mungkin sedekah membawa berkah? Bagaimana mungkin? Itu tentu luar biasa. Mungkin kita bisa sedikit menyitir hadis Nabi Muhammad SAW. As-sakhiyu qaribum minallah, qaribum minal jannah, qaribum minan nas, wa'idun minan nar. Orang yang dermawan itu, kalau kata Sayyidina Nabi Muhammad SAW, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia-manusia yang lain, dan dia jauh dari api neraka. Kalau kita perhatikan 4 kata kunci ini, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dari api neraka, itu sesungguhnya sudah mendatangkan berkah yang luar biasa bagi kita, baik di kehidupan dunia maupun kelak di kehidupan akhirat. Itu luar biasa. Mohon maaf misalnya, kalau ada orang yang dermawan, suka memberi orang lain, meskipun tidak usah melihat besar kecilnya, nominalnya berapa, yang penting dia dermawan gitu saja. Dia punya sayur, diberikan sayur, dia punya buah, diberikan buah, dia akan dekat dengan manusia. Otomatis kalau dia butuh apapun, manusia akan membantu. Otomatis kalau misalnya dia sakit, minimal orang lain akan mendoakan. Otomatis Allah pun akan suka melihat orang itu. Otomatis surga pun akan merindukan dia. Dan api neraka tidak mau dekat-dekat. Sudah, kalau 4 kata kunci itu sudah dipegang oleh orang yang dermawan, apalagi yang mau dipunya? Apalagi yang mau dimiliki? Cukup menurut saya. Maka dari itu, mari kita berusaha untuk menjadi orang yang dermawan tanpa harus terpancang pada nominal yang besar. Berapapun, kapanpun, mari kita berikan pada orang yang membutuhkan. Mumpung masih dalam suasana bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, bulan di mana setiap amal ibadah kita dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala,
Mari kita berusaha untuk menjadi pribadi yang senang, mampu, dan mau bersedekah kepada orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku sadari akhirnya kerapuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Sadari akhirnya kau tiada duanya tempat memohon beraneka pinta, tempat berlindung dari segala mara bahaya. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Selama ini aku tak menjalankan perintah-Mu, tak pedulikan nama-Mu, tenggelam melupakan diri-Mu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Sempatkanlah aku bertaubat, hidup di jalan-Mu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia, kembali padamu. Kembali padamu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Selama ini aku tak menjalankan perintah-Mu, tak pedulikan nama-Mu, tenggelam melupakan diri-Mu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Sempatkanlah aku bertaubat, hidup di jalan-Mu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia,
kembali padamu. Maafkan kesalahan ayah ya. Untuk adik, semoga menjadi anak yang solehah. Dan kakak, selain soleh, juga harus menjadi anak yang hebat. Sehebat kampus Unwahas yang berkembang meskipun dengan usianya yang masih muda. Ya, siap ya.